Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak atau Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Agus Subrianto, NIM 250310312. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS swasta Miftahul Ulum, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di IAIN Ambon tahun 2025. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Materi yang saya ambil kali ini di kelas 9 semester 6 tahun pelajaran 2024-2025. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Bagaimana videonya? Mari kita simak sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Terima kasih kepada semuanya. Hari ini kita bertemu kembali ya di mata pelajaran Akidah Akhlak. Tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya ya. Terima kasih untuk ketua kelasnya ya telah memimpin doanya. Yang berikutnya tak absen terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Alifah, ada ya? Mana Alifah? Alifah. Qauliyatul Khair. Bunga Setiana. Destin Kiren. Dwi Nur Alfiani. Hadir ya. Malika Aurora. Baik semuanya, kepada kalian semuanya, hari ini kita bertemu kembali tentunya. Untuk pertemuan kita hari ini ya, kita akan membahas terkait tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja.
Sebelum saya masuk ke materi yang akan kita sampaikan, tentunya kita minta kepada semuanya untuk bisa mengamati gambar yang sudah saya siapkan ya. Nanti sampai pahami gambar itu, kira-kira gambar itu gambar tentang apa. Oke ya, bisa diperhatikan. Dari gambar yang sudah sampai lihat, kesimpulannya menurut sampean itu gambar tentang apa? Pergaulan? Iya. Sesuai dengan materi kita, yaitu terkait tentang pergaulan bebas tentang remaja ya, maka bisa kita lihat dari gambar yang sudah kita tampilkan. Maka ini adalah gambaran secara umum kondisi di masyarakat kita atau anak remaja menyangkut tentang pergaulan bebas. Sebelum kita masuki inti pembelajaran kita, maka perhatikan dulu ke depan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami bentuk perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Jadi, nanti kita akan tampilkan sebuah video edukatif. Anak-anak bisa mengidentifikasi ya, bentuk-bentuk perilaku menyimpang itu apa saja. Yang berikutnya, yang kedua, menganalisis dampak serta penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Jadi kita harapkan anak-anak nanti bisa menganalisa hal-hal atau apa saja dan tentunya dampak serta penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Yang nomor tiga, menyusun solusi konkret untuk menghindari perilaku menyimpang. Jadi anak-anak nanti membuat solusi yang nyata secara islami, hal-hal yang tentunya bisa menghindari perilaku menyimpang tersebut. Yang keempat, menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi atau diskusi. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, maka untuk kelompok 1 ya, Septi, Zahira, Mutiara, Naima, Salsa. Untuk kelompok 1 bisa sampai ambil posisi di sebelah mana? Kelompok 1? Sebelah sini. Untuk kelompok 2, Desin, Helvi, Ita, Siva, Bunga, dan Lutfi. Sudah? Karena kita sudah membagi kelompoknya, tentunya yang berikutnya kita bisa lihat ya, untuk menampilkan sebuah videonya. Ini berarti keluar lagi. Tadi penampilan video yang sudah kita simak bersama ya, tentunya sampai bisa berkumpul atau berhadapan-hadapan sesuai dengan kelompoknya. Berhadapan antar temannya, Pak. Sampai kursinya bisa geser ke depan sini. Itu juga sama. Berhadapan ya. Sudah? Kalau sudah, tolong perhatikan ke depan layar ya. Ini adalah aktivitas kelompoknya ya. Perhatikan Mbak Julia ya, ke depan bisa dilihat ya. Untuk aktivitas kelompok kita, yang pertama bisa lihat ya. Yang pertama dari kasus yang sudah kita tampilkan bersama tadi dari video ya, itu adalah menyangkut tentang apa ya. Yang kedua, setelah sampai sudah mengidentifikasi, maka apa penyebab dan dampak perilaku yang menyimpang. Jadi penyebab dan dampak perilaku menyimpangnya itu apa? Yang ke berikutnya yaitu rancanglah solusi Islami berdasarkan ajaran akidah Islam. Jadi dampaknya apa dari perilaku menyimpang itu, nanti kalau sudah ketemu dampaknya apa, maka solusinya apa yang bisa diberikan ketika orang sudah terkena dampak demikian. Nah ya, yang terakhir itu adalah nanti sampai menyajikan hasil dari diskusi kelompoknya, itu nanti sampai presentasi ke depan ya. Dari hasil diskusi yang sudah sampai lakukan, maka sampai bisa
perwakilan dari kelompok atau semuanya, perwakilan aja ya, perwakilan dari kelompok 2 orang ya minimal nanti ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Lalu dari kelompok lain nanti bisa menanyakan berkaitan tentang presentasi dari kelompok 1 dan seterusnya. Oke, kalau sudah boleh sampai kerjakan dan gunakan media yang sudah disiapkan ya, handphonenya disiapkan, Pak. Sampai cari di Google Chrome atau di Gemini, ada Gemini ya, Pak? Google, apa kalau Google? Kalau nggak ada Google, maka Gemini juga ada. Itu aplikasi AI ya, itu bisa digunakan. Yang sampai sudah pakai apa? Google Chrome atau Google Chrome ya? Gemini nggak ada, Pak? Gemini nggak ada. Coba tengok dulu. Dari video tadi yang sudah kita tampilkan, menurut Anda semua itu penyebabnya apa? Penyebabnya kok bisa terjadi demikian? Yang nomor 2-nya, yang berikutnya ya, itu adalah kalau sudah ditemukan penyebabnya, maka sampai berikan solusinya. Oh, solusinya harus seperti ini dan seterusnya. Ya, yang terakhir nanti disajikan. Coba tengok. Ini judulnya terkait tentang materi kita. Sudah ketemu? Kode dari faktor ya, sama. Gimana, Mbak? Mana lagi? Yang kedua ya, yang kedua. Dapat siapa? Mana? Ya, boleh. Kalau sudah berarti yang terus keduanya, solusinya apa? Kalau dampaknya sudah ditemukan, maka solusinya itu saja ya. Dampaknya apa gitu ya? Ya itu yang pertama apa dampaknya? Ini penyebabnya apa? Iya boleh, dampak atau penyebabnya. Boleh ditulis dulu. Mana sudah? Solusinya? Ya, kalau sudah solusinya. Kalau sudah ketemu dampaknya, berarti yang berikutnya apa solusi secara Islami ya, yang bisa sampai berikan solusinya itu apa? Sudah, kelompok 4 sudah belum? Sudah ya? Ya nanti sampai buat pertanyaan ke kelompok lain ya. Kalau sudah perhatikan ya, kalau sudah maka untuk kelompok 1 bisa menampilkan diri ya, menampilkan 2 orang atau lebih juga boleh. Kalau misalnya tidak cukup 2 orang, 3 orang. Mulai dari sekarang Pak, boleh ditampilkan ya. Yang berikutnya yang kelompok lain dengarkan ya. Siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Perhatikan kelompok lain ya, disiapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Tapi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan kami dari mencari perilaku hutang penyebab dan dampak perilaku sebabkan masalah seperti masalah psikologi atau masalah keluarga dan juga masalah eksternal seperti hubungan sosial dan kedokan yang kurang baik terdampak bagi keluarga dan masyarakat. Ya, bacaan korupsi Islam seperti 1 menjadi iman seperti yang belajar dilakukan bergaul dengan orang yang soleh. 2 menunjukkan amal dan baik
disiplin saat sekolah, mengembangkan karakter yang baik. Ketiga, pergaulan bebas. Satu, dipilih pergaulan bebas. Satu, menggunakan obat-obatan terlarang seperti penyebab pergaulan bebas seperti faktor lingkungan, teman yang ramai, pengaruh internet, jangan nonton yang bermanfaat. Dan juga ada cara beberapa mengatasi pergaulan bebas. Satu, memperkuat pendidikan agama, seperti rajin dalam beribadah dan berstatus sosial. Dua, selektif memilih teman. Memilih teman itu jangan yang aneh-aneh ya. Kalau bisa, kita beribadah. Biasa. Tiga, dan juga ada beberapa akibat pergaulan bebas, yaitu gangguan kesehatan dan juga gangguan mental. Kedua, depresi berat. Ketiga, pendidikan terhambat. Keempat, program hubungan dengan keluarga. Mungkin bagian presentasi dari kelompok satu ada yang ingin berbicara. Untuk kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok satu? Kelompok dua mana? Ada pertanyaannya? Udah jelas? Jelas sekali berarti ya? Kelompok yang ini kelompok berapa nih? Kelompok tiga ya? Kelompok empat. Kelompok empat gimana? Tanggapannya? Pak, jelas. Kalau cukup berarti silakan Pak. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok satu. Berikutnya kelompok dua. Kelompok dua ya. Kelompok dua bisa ke depan. Yang kelompok lain disiapkan ya pertanyaannya. Dibuat pertanyaan yang menurut sampean perlu ditegaskan atau kurang dipahami. Itu aja. Penyebab perilaku menyimpang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu meliputi rasa percaya diri, gangguan mental dan emosional serta kurangnya pengetahuan tentang dampak perilaku menyimpang. Faktor eksternalnya bisa mempengaruhi budaya. Ada beberapa upaya pencegahan di dalam jalan guna hal yang remaja. Satu, menegakkan diri dengan agama. Contohnya, beribadah, bukan mengaji. Dua, memperbaiki kegiatan positif seperti belajar, olahraga, lainnya. Selektif dalam penggunaan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Bagaimana cara mencegahnya? Mengapa pergaulan bebas harus dihindari? Jika pergaulan bebas itu bisa berdampak negatif seperti mengganggu keseharian, Yang kelompok berikutnya, silakan kelompok berikutnya. Ayo kelompok tiga ke depan menyampaikan hasil presentasinya. Salam dulu ya. Ayo Mbak, silakan. Kami dari kelompok tiga ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Penyebab perilaku menyimpang, kurangnya perawatan stres, trauma, emosi, pemikiran dan kesenjangan. Solusi berdasarkan ajaran tidak amal,
menguatkan iman dan takwa kepada Allah Taala. Contohnya sholat, haji, pokoknya tuh kalau kalau kayak digoda-goda laki-laki itu iman harus kuat, berdasarkan kesadaran atau tanggung jawab individu, menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam, dan mengembangkan pendidikan karakter. Contohnya ya kalian tahu sendiri lah ya. Apa contohnya, Mbak? Minuman? Itu karena usia di pertama itu anak pelajar stunting. Kalau punya stunting masih usia itu kayak nggak bisa gitu nak. Kalian sudah terus sekolah kita lanjutin ke jenjang tinggi. Kalau kami kan nggak di sekolah. Juga kalau usia dini itu bisa dijaga hubungannya ibu dan anak. Ini itu anak dalam rumah saya. Karena itu masih kecil dan itu nanti kayak lama-lama dengan Ya, dilempar ke kelompok lain. Ada pertanyaan enggak? Ayo kelompok lain. Kelompok berikutnya, yang kelompok 4. Kelompok 4, siap? Perilaku menyimpan dalam gangguan mental dan emosional, kurangnya pengetahuan, penyalahgunaan teknologi, kondisi keluarga, pengaruh lingkungan. Perilaku menyimpang menjadi disebabkan oleh teman-teman dan kurangnya pemahaman tentang ajaran agama. Sehingga penting untuk memperkuat pendidikan agama dan pengalaman dari masing-masing seperti hiburan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Menghindari minuman beralkohol serta rokok. Jika kita menghindari dengan jasmani tidak tidak membuat malu keluarga. Jika kita janji bersama keluarga dan juga baik daripada jika kita menghindari tawuran, kita tidak akan berbicara. Terus kita tidak akan rugi kalau kita tawuran, tidak lupa rugi banyak sekali yang kurang berkenan. Jika kita memastikan aturan undang-undang, kita akan bahagia, tidak punya masalah. Jika kita jika kita tahunan, kita bisa memaafkan keluarga, jika kita pacaran itu boleh, kita tuh cinta itu untuk super, tapi ingat orang tua, ingat batas. Jika kita lebih, itu akan makan keluarga, rugi di kita, dan pertanyaan saya bagaimana caranya agar kita bisa menghindari pergaulan bebas memasuki masa hidup? Caranya baca buku.
Ya, tambahkan Mbak. Mbak. Jadi kita mengalami pilih teman dengan bijak. Jadi kita berteman itu pilih-pilih. Jangan pilih-pilih jika di Kristen, kaca, jangan teman itu. Jangan teman yang Tuhan. Dan sering-sering membantu. Berani mengatakan tidak. Jadi jika misal diajak pacaran tadi seperti jadi yang anaknya harus berani bilang tidak kalau dia mau harus kayak dulu dan Ada dulu. Oke semuanya, terima kasih ya dari pemaparan teman-teman kita dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, kita apresiasi yang luar biasa. Dari apa yang sudah kita pelajari bersama, maka sampai bisa perhatikan ya. Untuk refleksi pada diskusi kita pada hari ini, maka yang pertama tentunya apa yang kalian pelajari pada hari ini? Menghindari pergaulan bebas. Ya. Yang sebelah sana? Bisa membatasi diri sendiri. Yang sebelah sini ada? Tetap tidak? Menjaga diri. Bahwasanya anak remaja memang adalah masa di mana penuh dengan yang namanya mencoba. Kalian bisa mencoba apapun yang bisa sampai coba selagi itu hal yang positif. Tapi kalau seandainya hal negatif, jangan sampai coba-coba karena itu sangat berbahaya. Apalagi pada materi kita hari ini tentunya seperti yang sudah kita bersama-sama ya, sampai harus bisa menjaga diri agar apa? Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Yang berikutnya, tentunya dari pemaparan semua kelompok ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hal-hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pelajari berkaitan tentang materi ini ya. Yang pertama adalah tentunya tadi sudah sampaikan ya, menjaga diri ya dari pengaruh buruk. Kalau seandainya kita bisa menjaga diri dengan baik, apapun alasannya, tentunya menjaga diri itu tidak cukup dengan kita menjaga diri. Salah satunya adalah iman kita harus kuat. Tadi sudah disampaikan sama kelompok lain ya, bahwasanya menjaga diri itu terutama adalah menjaga iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah hal-hal yang negatif itu bisa terhindari. Yang berikutnya, bergaul dengan teman yang baik ya. Tentu kalau kita dalam bergaul dengan siapapun orangnya, tadi juga sudah disampaikan ya selama kelompok ya. Bergaul dengan siapapun, dengan non-muslim, dengan sesama muslim, atau dengan adat istiadat siapapun dimanapun tempatnya, maka boleh. Tapi harus ingat, seleksi teman dengan yang baik. Apa salah satu contohnya? Contohnya adalah, kalau kita memilih teman yang baik adalah teman itu selalu mengajak kebaikan. Kalau dia mengajak, tadi sampaikan juga Mbak Nema ya, kalau mengajak dalam kebaikan, entah itu ke musola, ke masjid, atau ke masjid taklim lainnya, itu adalah ciri-ciri teman yang baik. Tapi kalau teman yang nggak baik, pasti akan mengajak dalam hal-hal yang buruk atau tidak baik. Yang berikutnya adalah tentunya memperkuat iman dan takwa ya. Iman dan takwa itu juga salah satu landasan kita untuk menjaga diri kita. Yang berikutnya yaitu menghormati orang tua dan guru. Ingat ya, orang tua kita itu ada dua. Yang pertama adalah orang tua kandung kita, yang kedua adalah bapak ibu guru. Orang tua kita itu adalah memberikan kepercayaan kepada guru kita, tentunya adalah sebagai orang tua kedua, apapun yang disampaikan bapak ibu guru, maka tentunya itu adalah hal-hal yang selalu positif. Bapak ibu guru selalu memberikan motivasi kepada kita semuanya agar apa ya, agar sampai itu menjadi
generasi yang lebih baik, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu adalah harapan kita, nilai-nilai moral yang dapat kita ambil dari beberapa diskusi yang sudah kita sampaikan bersama. Tentunya, ya terima kasih ya untuk diskusinya. Dan yang berikutnya, tentunya untuk pertemuan yang akan datang ya, pertemuan yang akan datang atau tugas rumahnya, nah, bisa sampai lihat ya. Tugas rumahnya itu adalah tuliskan esai singkat tentang cara menghindari pengaruh buruk teman sebaya. Jadi nanti sampai buat deskripsi ya, memberikan gambaran cara menghindari pengaruh buruk teman sebaya. Teman sebaya itu berarti sampean, antar sampean, atau yang di luar sana itu boleh ya, dengan teman-teman sampean yang seusia sampean, berarti teman sebaya. Yang terakhir, ada pertanyaan buat saya sebelum cukup ya. Kalau cukup, maka yang terakhir ya, yang terakhir sebagai kata penutupnya, saya mau kasih motivasi penyemangat buat kita semuanya. Pohon rindang tempat berteduh, ilmu dicari tiada jemu. Jangan lelah terus menuntut ilmu, kesuksesan pasti akan bertemu. Ya. Baik semuanya, terima kasih ya atas segala atensinya, dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentunya. Untuk hari ini saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.